Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namirah Ramadina Nur dengan NIM 18 dari Prodi Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil analisa video yang berjudul 5 bank beraset jumbo di Indonesia. COVID-19 merupakan virus yang ada sejak Desember tahun lalu yang pertama kali ditemukan di China. Virus ini sangat mematikan di semua negara termasuk di Indonesia. Adapun total kasus COVID-19 per 11 November sebanyak 448.118 kasus positif dan terus mengalami penambahan. Sebanyak 378.982 pasien yang telah sembuh dan kasus meninggal dunia mencapai 14.836 jiwa. Jika dikurangi total kasus sembuh dan kasus meninggal dunia masih ada 54.300 pasien yang masih dirawat. Pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian global tak terkecuali berdampak pada industri perbankan nasional. Seperti kita ketahui, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Maka dari itu, perbankan juga disebut sebagai darah perekonomian. Saat ini kondisi perbankan di Indonesia mengalami peningkatan dari kuartal 2. Dilihat dari kuartal sebelumnya, kuartal 3 mengalami peningkatan 1,9%. Itu artinya pada bulan ini kondisi perbankan lebih stabil dari 3 bulan yang lalu. Adapun latar belakang dari analisa video ini. Adanya COVID-19 ini membuat perekonomian di beberapa negara termasuk Indonesia mengalami penurunan hingga menuju jurang resesi. Dengan keluarnya laporan keuangan dari 5 bank yang beraset jumbo di Indonesia dapat membantu investor menganalisa bank mana saja yang menghadapi COVID ini dengan hasil yang positif. Laporan keuangan menjadi sangat penting bagi investor untuk mengetahui bank manakah yang akan ia tuju dalam berinvestasi. Kenapa demikian? Laporan keuangan menjadi sangat penting dikarenakan seluruh arus pengeluaran, pemasukan, dan kas dilaporkan dan menjadi hasil survei untuk perusahaan agar lebih mengoptimalkan lagi kinerjanya dan dapat menarik para investor. Bank BCA. Kredit yang disalurkan Bank BCA kuartal pertama yaitu 612,16 triliun rupiah, kuartal kedua 595,14 triliun rupiah dan kuartal ketiga 581,85 triliun rupiah. Bank Sentral Asia BCA yaitu bank swasta memiliki total aset 1.003,64 triliun rupiah. Dari sisi penyaluran kredit Bank BCA mengalami penurunan. Di kuartal pertama kredit Bank BCA sebanyak 612,16 triliun rupiah dan di kuartal kedua sebanyak 595,14 triliun rupiah dan di kuartal ketiga Bank BCA mengalami penurunan hingga 13 triliun dengan total 581,85 triliun rupiah. Dibandingkan kuartal 3 tahun lalu angkanya turun tipis yaitu minus 0,6%. Pendapatan bunga bersih Bank BCA setiap kuartalnya mengalami peningkatan. Di kuartal pertama 13,68 triliun rupiah, di kuartal kedua 27,25 triliun rupiah dan per September kemarin sudah bertambah menjadi 40,8 triliun rupiah, kenaikannya sampai 9% dibandingkan periode tahun lalu di kuartal ketiga. Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang dikumpulkan BCA dari kuartal pertama yaitu 741,02 triliun rupiah dan di kuartal kedua mengalami peningkatan 761,6 triliun rupiah dan bertambah lagi di kuartal ketiga naik sebanyak 14,3% dibandingkan kuartal 3 2019 yaitu 780,68 triliun rupiah. Pada tahun 2020, Bank BCA berhasil menyingkirkan Bank BRI dan Bank Mandiri terhadap pendapatan laba bersih. Di kuartal pertama, Bank BCA mengantongi laba bersih sebanyak 6,58 triliun rupiah. Di kuartal kedua mengalami peningkatan 12,24 triliun rupiah
Dan di kuartal ketiga, Bank BCA berhasil mencapai 20,03 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu, Bank BCA turun sedikit yaitu 4%. Dengan ini, Bank BCA ditunjuk sebagai King of Blue Chip. Sebelum pandemi COVID-19, BCA sudah perkuat transaksi digital. Dengan ini, BCA tidak mengalami banyak kendala. Saat ini transaksi di mobile mencapai 79% dari seluruh channel transaksi. Sehingga dengan ini membawa pengaruh positif bagi Bank BCA dan nasabah juga tidak mengeluh akan kendala yang terdapat di transaksi mobile. Bahkan sekarang BCA sudah menerapkan pembukaan rekening melalui mobile banking. Penutup dari video ini yaitu dapat kita lihat dari laporan keuangan Bank BCA, di perkreditan Bank BCA bisa kita lihat mengalami penurunan. Kebijakan yang bisa diambil oleh manajemen bank yaitu penurunan suku bunga BI Bank Indonesia 7 days reverse repo rate sebanyak 4 kali dalam 2020 sebesar 100 BPS menjadi 4,00%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.